Komen di IG kita baca sih. Sama DM. Termasuk yang hater-hater kita baca semua. Kadang kita hapus. Terima kasih atas inputnya. Kita jawab beberapa pertanyaan yang kalian suka tanyain. Nah, kita taruh di YouTube, nanti kita taruh di Instagram Ripple juga. Frequently asked question. Yang pertama, syaratnya itu sebenarnya kita pengen bikin segampang mungkin. Iya. Gitu kan ya bro? Iya. Kita pengennya nggak pakai syarat malah. Syarat cuma lu kasih duit doang buat bayar. Syarat sewanya apa aja? KTP, IKTP, SIM C, sama bayar uang deposit. Betul. Itu aja. Nggak susah-susah. Terus kalau misalnya kita membutuhkan, kita juga akan minta data sosial media kamu sama data keluarga ya bro? Iya betul. Itu kan bagian dari verifikasi internal kita. Nah KTP itu perlu dititipin di Ripple selama sewa. Terus kalau dari luar negeri, orang yang nggak punya KTP itu harus nitipin paspor asli. Apa bagusnya dibikin member ya bro? Iya member juga bagus tuh. Jadi sekali aja di depan dicek persyaratannya sekali aja di depan. Terus abis itu berlaku selama-lamanya. Bisa berlaku sama member berlaku. Iya, jadi kalau dia mau minjem motor ya tinggal booking, datang, nggak usah nitip KTP, nggak usah verifikasi lagi. Iya. Itu juga gimana menurut kalian? Komen lah, komen. Gimana, kita pengen banget denger dari kalian. Iya. Sama sekarang gini bro, kalian mau gak kalau jadi member, kalian punya akses ke motor yang rahasia? Motor itu VIP. Motor VIP, ya bisa dibilang motor member only deh. Motor-motor yang kita nggak publish. Motor tentunya yang nyentuh juga jarang. Terus mungkin lebih mahal kali ya, lebih eksklusif lah. Ya, motor. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen deh. Kalau kalian mau mungkin kita pikirin gitu. Ya, betul. Iya. Setuju. Terus kalian mau bayar berapa? Yang nyamannya? Iya, membership bagusnya bayar berapa? Harus bayar, bukan jangan bilang gratisin om. Ya, kalian ke gym aja ada membership gym. Ini sering banget ke gua dan ke Instagram. Ya. Deposit itu buat apa om? Gitu. Gimana ya jawabnya ya? Kita ngerasa deposit itu merupakan sesuatu yang sangat wajar untuk menyewakan sesuatu yang mahal ya. Kalau bahasa Indonesianya uang jaminan lah. Selama motor dipinjam, itu jaminan buat kita. Harganya sama sekali nggak seberapa sama dibandingkan harga motor, tapi bikin kita agak sedikit tenang. Ya, gitu. Karena kita pengennya kalian begitu nyawa di kami, terus bayar deposit, kalian sama bawa motor, kepikiran deposit gue bisa hilang nih gitu. Jadi lu agak pelan-pelan gitu bawa motornya. Deposit pasti balik. Kalau motor lu balik aman. Deposit boleh gak diganti sama motor atau mobil? Jawabannya enggak sebenarnya. Tapi kalau ada pengecualian itu diskresi kita sendiri. Kalau Mas Batangan bro? Boleh ya? Boleh. Mas Batangan kita terima. Sewa termasuk helm atau enggak? Yes. Kita sewa motor di Ripple, itu kita pinjemin helmnya juga. Bisa 1, atau kalau boncengan bisa dikasih 2. Itu helm gratis ya. Boleh 3 gak om? Ngapain ya boleh 3? Emang kita nyewain Triseda? Belum, kita belum nyewain Triseda. Cengtri udah enggak, jangan itu udah melanggar hukum. Jangan sandwich. Iya. Bahaya. Jangan di motor. Tapi kalau mau lebih tampan dan berwibawa, derajatnya naik, suka ada yang nanya om helm premium ada nggak? Ada. Kayak Arai, ada AGV gitu. Ya, tinggal tanya aja sama Eca atau Torik ya. Sama ini bro. Om bisa nggak sewa helmnya aja? Nggak sewa motornya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita basicnya adalah nyewa motor. Nextnya cara booking. Cara booking kita simple. Untuk Jakarta kalian bisa booking via website www.ripple.co.id. Ada di sini nanti. Atau bisa hubungi nomornya Mas Boy. Nomor Mas Boy ada di mana-mana, ada di Instagram ada, di website ada. Yang lagi di Bandung, menyewa motor di Bandung, teleponnya Aboy. Kalau nggak di Bandung tuh komennya di sini. Ya. Oke. Aduin aja kita. Aduin. Bensin termasuk nggak? Bensin, ini masalah yang udah agak lama nih sebenarnya. Ada bensinnya, cuman ya mungkin nggak banyak. Atau nggak untung-untungan ya. Kadang ada yang dapat penuh, setengah, 3/4, tergantung pemakaian sebelumnya. Kalau misalnya kalian bawanya juga pas kondisi penuh misalnya, balikin nggak penuh, kalian pasti akan dicas.
Ya, Tergantung cas. motor ya, jumlah casnya juga Ya, paling 50.000 ya bro ya. 25 sampai 50 kalau nggak salah. 25 Tiga sampai lima apa 50.000 50 ya. ya. Pokoknya Tergantung motornya. misalnya tadinya ada 3 liter, 4 liter ya kalian yang gantiin itu aja. Sama yang kan tadi saya udah isiin bensin loh. Kalau kalian bisa terimanya setengah, balikinnya full tank, kami terima kasih. Tapi sorry, kita nggak bisa balikin duit. Kalau mau kalian mau bawa bensinnya, itu kami nggak masalah. Kalau mau disedot silahkan. Kita bisa siapin mekanik sama tempatnya. Ya itu pernah terjadi ya bro. Pernah beberapa kali. Terjadi ya. Kita siapin mekanik sama kontainernya buat kalian bawa pulang boleh. Gimana kalau motor rusak di jalan atau trouble atau misalnya pecah ban? Itu mungkin terjadi. Pertama telepon Mas Boy. 2, kita pasti nge-share kalian gimana cara nge-handle-nya step by step. Ya. Ya kan? Itu bukan kita nyuruh kalian untuk benerin sendiri ya. Emang benerin sendiri, cuman kan kita kan terbatas ruang dan waktu. Kita bisa via telepon. Kalau kendalanya bisa di repair sendiri, kita akan pandu. Ya bahasanya kita pandu. Ya, kita pandu. Kita pandu. Troubleshootingnya kita pandu atau kita arahkan ke bengkel terdekat. Kalau tidak, kami pasti akan panggil towing, mobil kendaraan towing untuk menjemput unit. Nah, itu kita bisa ganti pakai unit baru kalau kalian sewanya masih panjang. Tentunya waktunya juga akan menyesuaikan sama haknya kalian. Terus motor kita kasih opsi ke kalian mau ganti motor apa yang kalian bisa pakai. Itu kita bisa anterin, kita drop, motor yang masalah kita ambil. Ya. Ya, itu kalau udah paling parah banget. Kalau trouble-nya karena maintenance, misalnya mesin atau rem atau kopling gitu, tenang itu aja, nggak akan kita cas ya. Tenang aja, kalian nggak akan kita cas, kecuali kalau kalian ngerusakin. Ya, atau pecah ban bro. Pecah ban itu bukan salah siapa-siapa kan. Pecah ban itu emang perlu ditanganin sendiri. Tambal ban banyak lah, gampang itu. Jadi simpelnya, selama motor disewa, motor tanggung jawab yang nyewa. Tapi kalau ada trouble, kita akan pandu penyelesaiannya, mengarahkan ke bengkel terdekat. Tapi kalau nggak bisa juga, kita akan pasti bantu jemput motornya. Intinya kita akan kasih kalian solusi, kita nggak tinggalin. Betul. Kayak gue punya motor nih om, boleh gak titip di report, titip sewa gitu? Boleh, kita boleh terima, cuman baik lagi kita lihat lagi motornya. Syarat utama ya sehat. Full paper. Oh ya full paper, sorry. Syarat utama harus full paper, benar. Full paper, karena kita nggak mau cari masalah dan kita mau semuanya aman sesuai dengan aturan sebagai warga negara yang baik. Full paper. Yang kedua, motornya sehat sama layak. Ya. Karena motor sehat sama layak aja bisa rusak. Ya. Apalagi yang nggak sehat. Nanti sistemnya bagi hasil ya. Kalau kamu nitipin sewa di Ripple, jadi dari omset sewa per bulan kita akan bikin laporannya, ada sistemnya yang akan bikin laporan. Terus kita bikin bagi hasil dari situ. Ya. Persentasenya DM aja. Ya. Itu diskresi. Kalimat hari diskresi. Oke. Gimana kalau telat balikin? Harusnya balik jam 8 malam, tapi jam 9 belum balik dan nggak ada kabar, nggak ada komunikasi. Kita akan asumsiin. Ya, kamu lagi bawa kabur. Iya. Meskipun kita tahu mungkin lo cuma ketiduran, lo telat atau nggak lo lagi di jalan gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu, minimal komunikasiin aja. Kan ada namanya manajemen waktu. Oh gue harus balik motor jam 8. Gue coba kasih tahu si Mas Boy deh gitu kan. Mas Boy gue bakal telat dikit gitu kan. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Nanti jam berapapun pasti ditungguin sama Mas Boy kalau kalian mau balikin. Sampai 30 menit itu nggak apa-apa. Kalian telat itu nggak ada biaya tambahan. Di atas 30 menit sampai 3 jam 10%. Di atas 3 jam 100%. Jadi manajemen waktunya dipikirin aja dulu gitu. Iya. Gimana kalau amit-amit crash? Kalau crash ya hopefully kalian baik-baik aja, itu yang pasti. Pertama keselamatan kalian dulu. Ya, yang kedua ganti rugi. Kita pasti akan minta ganti rugi berdasarkan biaya-biaya yang kita sudah atau akan keluarkan. Sudah atau akan keluarkan tuh apa? Paling simple misalnya kalian crash, towing. Ya kan, towing pasti kita bebanin karena kan gara-gara kalian. Terus perbaikan semua barang-barang sampai jadi itu kalian yang nanggung.
kalian punya opsi juga kalau kalian mau cari partsnya boleh, tapi cepat. Om boleh gak kalau bekas? Ya kalau bekas kita lihat dulu kondisinya masih oke juga kita masih terima. Tergantung deskripsinya kita lah pokoknya. Ya. Ya pokoknya komunikasi aja, karena kita lebih ngutamain kalian punya niat baik dulu dibanding kalau kalian ngeles, gitu aja sih. Jadi tunjukin niat baik dulu, pasti kita bisa ngomong lah, kita orangnya kebuka banget kok gitu. Ya sama kalau kita tuh mengutamakan kekeluargaan bro. Iya, Jadi betul. jangan sampai lo motor crash langsung lo kasih ke polisi gitu, lo bawa ke polisi gitu. Lo tebusin belum tentu bisa. Iya. Nah, ini perlu yang perlu dipikirin, bukannya kita nggak menyarankan kalian untuk ke polisi, bukan. Cuman kalian konsul dulu ke Mas Boy, nanti kita pasti coba bantu perlahan-lahan. Kita bisa evakuasi kalian, evakuasi motornya, macam-macam bisa. Ya. Oke, karena ingat biaya itu akan dibebankan kepada kalian. Kami ada video ini cuma untuk membantu kalian supaya kalian lebih aware aja. Ya. Gitu loh. Biar lebih efisien lah. Ngerti kan? Gimana kalau ditilang? Ya, ini menarik nih. Kalau ditilang ya derita lu, maaf ya. Derita lu bener. Kenapa? Satu, motor yang lu sewa, lu udah dikasih lihat kondisinya dari awal. Kami nggak pernah maksa lu buat nyewa di tempat kami. Motor udah ada knalpot ya kan, knalpotnya udah racing, tidak standar. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa sewa Villano. Iya. Atau Vespa. Banyak motor yang nggak pakai motor, nggak pakai knalpot racing. Kalau mau lebih aman mungkin bisa sewa itu ya. Iya. Ya. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Knalpot racing aman apa enggak? Ini kita sering ditanyain. Misalnya Pak Polisi menghentikan kalian untuk menilang karena knalpot tidak standar, itu sah, itu sesuai dengan peraturan, itu untung-untungan juga. Jadi simpelnya kalau kena tilang silahkan dibereskan sendiri. Gitu. Perpanjangan sewa pakai deposit boleh gak om? Orang udah nyewa, terus dia mau extend sewa, bisa suka ditelepon tuh, Mas Boy bisa gak kalau perpanjang sewanya bayar pakai potong deposit? Nggak bisa, karena ya, depositnya berarti itu fungsinya hanya untuk jaminan aja. Jadi kalau kalian mau extend itu kalian harus bayar, harus transfer ya, harus sebelum bayar. Masa sewa kalian berakhir. Ya betul, sorry. Kalau kalian dianggap menggelapkan motor sama kami ya, sesuai dengan perjanjian. Nitip kendaraan motor atau mobil bisa nggak di repo selama sewa? Bisa, bukan buat jaminan ya, tapi emang kalian mau parkir di sini, motor bisa, mobil bisa. Betul. Untuk mobil mungkin space-nya agak terbatas karena tempat kami masih kecil. Ini ada beberapa tips dari kita sebagai owner buat kamu. Pertama, videoin motor atau foto secara detail. Ya. Jangan sampai lu disalahin pas pulangin motor, lu disalahin, oh ini motor baret gitu. Kalian bisa nunjukin buktinya. Pas motor kalian terima, motor kondisinya bagaimana? Apakah aman? Nggak ada baret di bagian itu, ataukah emang itu baret selama disewa? Gitu. Jadi nggak ada perdebatan kusir siapa yang bikin baret atau siapa yang bikin spion patah gitu. Karena emang ada videonya di awal. Ada tips lagi nggak? Kalian boleh test ride. Malah kita ada unit yang kalian wajib cobain, itu adalah Harley sebenarnya. Tapi ini bukan test ride gratis ya. Jadi kalian udah sewa, udah bayar, udah pelunasan, udah tanda tangan kontrak, kalian boleh jalan. Kalau misalnya feelingnya nggak dapet atau ragu-ragu, balik aja ke sini lagi. Betul. Kita bisa kasih opsi motor lain. Ya, kita bisa kasih opsi motor lain, atau kalau misalnya nggak ada yang cocok atau takut, kita balikin. Ya, betul. Bisa kita refund asal itu masih dalam waktu 15 menit, 20 menit lah. Jadi waktu yang wajar untuk test ride gitu kan bro. Betul. Jangan kayak udah 3 jam, udah sampai Bogor balik lagi, nggak jadi sewa deh itu kan, itu nggak bisa gitu. Kalau kalian baru sampai depan gang nih, kira-kira nggak dapet feelingnya atau nggak enak gitu, balikin lagi aja motornya, bisa ganti atau kita refund. Betul. Sama kalian juga bisa nanya ke karyawan kami, itu ada gak yang perlu gue ketahui nih tentang motor ini gitu, om ada gak tips-tipsnya gitu kan, kayak gue isi bensin apa gitu kan, ini berapa liter kapasitas tangkinya, boleh om ini kayaknya anginnya kurang gitu, ditambahin bisa gitu loh. Pokoknya bikin diri kalian nyaman kalau di sini. Ajak ngomong aja,
orang kita, oke? Iya. Oh, cara buka tutup tangki. Oh iya, cara iya, ngisi bensin. Ya, Om. Kalian harus nanya, kalau kalian nggak tahu ya, cara buka tutup tangki kayak gimana. Baiknya juga kalau kalian tahu, kalian latihan dulu. Coba dulu, siapa tahu nggak mau kebuka kan. Cara buka tutup tangki, cara buka bagasi, cara buka laci. Itu gimana? Nah, itu sama kalau ada motor-motor khusus yang kayak ada lampu tembaknya. Tombolnya di mana? Nih buat ngaktifin lampu tembak tuh gimana? Cara pakai phone holder yang bener tuh gimana gitu. Boleh itu. Harap dipastiin diri aja. Ya. Ya. Get to know your bike lah. Lu harus tahu motor lu yang lu pakai. Itu sih intinya. Tuh. Tipsnya. Kalau motor-motor Eropa biasanya ada keunikannya tersendiri. Misalnya Ducati gitu ya. Ada tips supaya misalnya jangan biarkan kunci di kontak posisi on, karena itu akan ngabisin baterai. Di motor Jepang itu nggak apa-apa, tapi kalau di Ducati jangan gitu. Mungkin bisa tanya ke petugas yang nanganin, ini ada apa trik-trik tersendiri apa enggak, ada pesan khusus atau enggak, bisa ditanya. Sama mungkin kalian ada yang mau punya niat baik untuk nyuci motor. Hati-hati kalau beberapa motor itu tidak bagus untuk disemprot dengan high water pressure ke tangki atau ke speedometer. Biasanya error. Ya, jangan. Ya, janganlah. Itu aja sih. Oke. Tipsnya. Habis itu ya udah sih. Enjoy the ride. Yeah. Semoga kalian happy dengan Ripple, dengan motornya. Gitu. Subscribe. Jangan lupa tolong di komen dong. Ini yang komen baru dikit nih. Apa yang mau kalian mau kita bahas, yang mau kita omongin atau apa, tolong sampein lah. Oke, mau apa sharing-sharing aja. Ya. Oke, kita akan sangat senang sekali dengar dari kalian. Betul. Oke. Nextnya kita akan bikin apa, bro? Apa ya? Gue sih pengen bikin video tentang rute-rute favorit motoran. Oke, itu menarik tuh. Rute-rute di Jakarta, di Jawa, di Indonesia, dan di luar negeri. Ya, kita boleh. pernah. Oke deh. Oke. Thank you guys. Terima kasih.